Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Logistik pilkada serentak di Salatiga belum lengkap, suara Pilwalkot masih dicetak. Rumah pemuda di Banyumas digerebek, petugas temukan narkoba dan obat terlarang. Jaga keserasihan hidup, warga desa Cikakak Banyumas beri makan ratusan kera dalam tradisi Rewanda Bojana. Rumah seorang pemuda di desa Pekaja, Banyumas digerebek petugas. Dari hasil operasi itu ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di sejumlah tempat. Pria 29 tahun ini tak berkutik saat digerebek di rumahnya oleh tim Sat Narkoba Polresta Banyumas. Warga desa Pekaja Banyumas ini ditangkap lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Usai mendesak pelaku, akhirnya polisi menemukan paket sabu-sabu yang tersimpan di sejumlah tempat, mulai dari kolong tempat tidur dan di balik pintu rumah. Tak hanya sabu-sabu, ditemukan pula puluhan butir obat psikotropika dan timbangan digital. Total sabu-sabu yang ditemukan seberat 40 gram, beserta 20 butir obat psikotropika. Di hadapan petugas, pelaku mengaku membeli narkotika dari seseorang di Jakarta. Obat terlarang itu hendak dijual di sejumlah tempat hiburan malam di kota Purwokerto. Kami mencurigai gerak-gerik seseorang yang selama ini diinformasikan dari masyarakat kepada kami. Kemudian kita setelah melakukan penyelidikan, kemudian pada yang bersangkutan kita berhasil amankan di pinggir jalan. Kemudian saat itu yang bersangkutan kemudian kita bawa ke rumahnya karena informasi yang didapatkan pada kami bahwa yang bersangkutan ini merupakan bagian dari pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Pelaku akhirnya digelandang ke kantor polisi bersama dengan barang bukti kejahatannya. Ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika atas ancaman pidana 20 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Pelaku pembunuhan seorang perempuan di Indekos Jalan Petorongan, Kota Semarang terungkap. Petugas meyakini jika pelaku adalah orang terdekat korban. Pembunuhan seorang perempuan di kamar indekosnya Jalan Peterongan, Kota Semarang beberapa waktu lalu akhirnya menemukan titik terang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan penyidikan rekaman kamera pengawas, polisi mengungkap identitas pelaku. Polisi meyakini pelaku adalah orang terdekat korban karena dalam rekaman kamera pengawas, pelaku masuk ke kamar korban tanpa canggung. Diduga dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. Dari hasil pendalaman dari tim yang sedang bekerja saat ini, informasi atau identitas pelakunya sudah kita kantongi. Kita sedang melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Kemudian korban sendiri mengalami 15 luka tusukan senjata tajam. Pelaku diharapkan segera menyerahkan diri sebelum polisi bertindak. Diketahui pekan lalu, korban warga Grobogan itu ditemukan tewas dengan 15 luka tusuk di kamar indekosnya. Penghuni lain sempat mendengar suara cekcok sebelum akhirnya menemukan korban tewas bersimbah darah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Keluarga pelaku tabrak lari di Sukoharjo dan Solo menempuh jalur damai. Pihaknya membiayai perawatan 8 korban dan perbaikan kendaraan yang rusak dari insiden itu. Pekan lalu heboh aksi tabrak lari pemobil di Sukoharjo hingga Solo. Saat itu pemobil adalah seorang mahasiswa yang dilaporkan menyerempet dan menabrak sejumlah pemotor hingga melukai 8 orang. Keluarga mengatakan awalnya pelaku menyerempet seorang pelajar SMP di daerah Kalilarangan. Namun ia panik dan memutuskan kabur. Akibatnya ia dikejar warga hingga berujung mobil yang dikendarai habis di masa.
Pihak keluarga menempuh jalur damai dengan memberikan pengobatan dan memperbaiki kendaraan yang rusak dari insiden itu. Kronologinya nyempret dah itu sama anak SMP ya itu ya. Kebetulan si anak ini, Albert ini posisi mau parkir. Itu kelihatannya kali larangan ya, cuman kali larangan di posisinya mau parkir katanya sih karena itu. Iya. Ada 8 korban kemarin sudah saya datangi, sudah selesai semua lah intinya gitu. Termasuk kendaraannya yang motor-motor. Iya, motor-motor sudah semua seketika itu. Iya, saya udah ada di temu kemarin. Kepolisian Solo masih mendalami keterangan para saksi. Pihaknya membenarkan jika ada upaya kasus tabrak lari itu diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk nanti penetapan tersangka atau mungkin penyidikan ini mau kita bawa kemana ya, karena memang ada korban-korban yang tentunya nanti juga akan kita libatkan juga dalam proses penyidikan itu. Nanti kita akan proses itu secara juridis normatifnya melalui penyidikan ke arah pelimpahan ke kejaksaan, dilanjutkan ke pengadilan, ataukah ada klausul-klausul lain yang nantinya kita akan ikuti perkembangannya setelah seluruh rangkaian penyidikan ini kita selesaikan, gitu ya. Dalam pemeriksaan, pelaku yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Solo itu tidak dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang saat peristiwa terjadi. Pelaku mengaku takut dan panik hingga kabur lalu menabrak sejumlah pengendara sepanjang jalan dari Sukoharjo hingga Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Basarnas Semarang menggelar latihan SAR kesiapsiagaan untuk meningkatkan kewaspadaan jika terjadi megatrust atau gempa berkekuatan besar. Sebab gempa yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya tersebut berpotensi menyebabkan banyak kerusakan yang dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Gak apa-apa, karena kita saling kenal kayak gini, silahkan. Isu bakal terjadinya gempa berkekuatan dahsyat atau megatrust di selatan Pulau Jawa membuat semua pihak meningkatkan kewaspadaan, tak terkecuali tim SAR di Kota Semarang. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan FKP 3 Semarang Raya menggelar latihan SAR kesiapsiagaan. Latihan yang diikuti oleh 58 peserta bertujuan untuk membangun sumber daya, baik prosedur kerja serta sarana dan prasarana. Latihan SAR kesiapsiagaan menghadapi megatrust. Dan di sini kami bertujuan untuk menguji SOP, kemudian juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan, kemudian juga untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kesiapan kita apabila memang bencana megatrust terjadi. Latihan yang digelar selama 3 hari menitik beratkan pada penanganan pertolongan usai bencana megatrust, seperti evakuasi korban bangunan runtuh, pertolongan korban di area sempit, penanganan korban di dalam kendaraan yang terdampak bangunan runtuh, serta penanganan medis pra-rumah sakit. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.